Vista. Bertahun menjalani, usai hidup kami tetap di sini dalam putaran musik silih berganti tetap di sini tengah kecepataan virus corona merusuk rasa silakan kami bekerja jaga tangan bagi semua. Kalian tidak berhenti berjuang kami di sini mendamai pengharapan merawat budi kemakmuran. Kalian tidak berhenti berharga kami di sini untuk kehidupan mereka berlimpah pangan beragam, berlimpah pangan beragam, berlimpah pangan beragam. Bisa. Halo Sobat Bistan, bertemu lagi dengan saya Rafita Martion, tentunya di Bincang Seputar Pertanian. Nah kalau tahun kemarin nih, kita kedatangan narasumber yang kece-kece. Kali ini spesial awal tahun 2022, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Tentunya penasaran dong ya Sobis yang di rumah. Nah sebelumnya, temanya hari ini adalah 2022 Maju bersama BPP SDMP. Dan seperti biasa, narasumber kita yang hadir saat ini adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi MAGR selaku Kepala Badan BPP SDMP Kementerian Pertanian. Halo Bapak. Halo Mbak Vita, ya apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Gimana nih Pak tahun 2022, semangat 2022? 2022 ini ya tentu harus lebih baik dibandingkan dengan 2021. Betul. Tentu semangatnya juga harus lebih menggelora dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, betul sekali Pak. Nah Pak, ini sesuai dengan tema kita nih Pak, mengenal BPP SDMP Pak. Mungkin boleh dijelaskan nggak sih Pak ke kita sebenarnya apa sih Pak peran dari BPP SDMP ini sendiri Pak? Jadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian itu memiliki tupoksi membangun SDM pertanian. Ya. Ingat bahwa sesungguhnya yang mampu meningkatkan produktivitas itu ya, bukan hanya inovasi teknologi, ya, bukan hanya sarana prasarana, tetapi justru ya, SDM itu memegang peran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan inovasi teknologi dan sarana prasarana. Nah, untuk itulah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ada di Kementerian Pertanian untuk membangun SDM pertanian kita menjadi SDM yang betul-betul profesional, berdaya saing dan berjiwa entrepreneurship yang tinggi. Wah, jadi memang betul fungsinya ini tidak main-main ya Pak ya. Luar Betul, biasa luar ini. biasa. Iya. Nah Pak, kalau tadi kan itu untuk BPP SDMP sendiri ya apa Ya. itu. Kemudian selanjutnya perannya sendiri nih Pak. Kalau tadi kan kita menciptakan petani yang berdaya Betul. saing, kemudian melek teknologi juga. Iya. Nah boleh dijelaskan ke kita nggak sih Pak program-programnya, kemudian peran serta fungsinya nih Pak? Betul ya. Jadi berbicara mengenai program pembangunan SDM pertanian itu ada 3 program aksi. Ya. Dan 3 program aksi ini sesungguhnya adalah pelaksanaan dari program utama dan program strategis Kementerian Pertanian.
Oh, jadi ada program utama, kemudian program strategis juga Betul, ya Pak? ya. Baik. Jadi ini bahkan program utama dan sekaligus program strategis. Oke. Ya. Yang pertama adalah membangun komando strategis pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang kita singkat sebagai Kostratani. Wah, itu Nah, kita pernah bahas juga ya Pak ya? pernah sekilas ya, bahas Pak dulu ya? secara Betul. spesifik ya. Jadi program Kostratani itu intinya adalah pemberdayaan BPP. Oke. Ya, pemberdayaan penyuluh, pemberdayaan petani. Oke. Ya. Kemudian program aksi yang kedua adalah membangun petani milenial. Membangun petani milenial Ah. seperti waktu itu kita sempat undang ya Pak Kita ya? undang itu para Betul. petani milenial kita. Itu yang saya sebut sebagai program utama dan program strategis. Kenapa? Bukan hanya strategis bagi Kementerian Pertanian, tetapi jadi juga strategis untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Betul sekali. Dan program aksi yang ketiga adalah mensupport program utama Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh unit eselon 1 yang lain. Ada program peningkatan produktivitas tanaman pangan, kita support. Oke. Ada program peningkatan produktivitas tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, peternakan, kita support. Oke. Nah, jadi Badan SDM itu tugas dan perannya itu ya seperti itu Mbak Vita. Oh wah, jadi sangat lengkap sekali nih ya Pak ya Betul. untuk BPP SDMP. Nah kalau tadi kan kita sempat mendengarkan programnya ya Pak ya. Kemudian dukungan juga tadi kita sudah dengarkan. Nah sekarang komponen atau unsur-unsur pendukung nih yang Ya. ada di BPP SDMP. Jadi unsur pendukung utama ya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM itu ada 3 pilar. Oke, ada 3 pilar. Jadi bangunan itu bisa berdiri kokoh tergantung pilarnya dong. Betul sekali Pak. Pilar itu kan terbuat dari besi beton. Ya. Yang Kalau nggak kuat ya Pak ya. meskipun dibom sekalipun dia akan tetap berdiri kokoh. Meskipun dihantam oleh tsunami, dihantam oleh gempa, dihantam oleh COVID-19, ini harus tetap kokoh. Nah, 3 pilar itu adalah yang pertama, ya, penyuluhan pertanian. Nah, jadi penyuluhan pertanian ini adalah kalau tangan cuma 2 ya, kalau yang 3 apa tuh? Ya, pilar itulah ya, dia harus membangun ya SDM pertanian yang betul-betul nanti mau dan mampu mengimplementasikan inovasi teknologi di lapangan. Oke. Pilar yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan. Melalui pelatihan-pelatihan kita bangun terus SDM pertanian dari Sabang sampai Merauke. Wow. Mulai dari petani, Poktan, Gapoktan, KWT, P4S termasuk petani milenial. Termasuk juga para penyelenggara pembangunan pertanian di daerah. Di Dinas Pertanian Kabupaten Kota, di Dinas Pertanian Provinsi. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di kecamatan juga terus kita kenyot dengan pelatihan-pelatihan. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Terutama melalui pendidikan vokasi. Ingat, pendidikan vokasi adalah pabrik ya yang mencetak, yang melahirkan ya petani-petani milenial kita sebagai generasi penerus petani kita. Nah, jadi 3 pilar itulah sebagai unsur pendukung utama Badan SDM Pertanian. Nah, jadi memang harus ada 3 pilar ini ya 3 Pak pilar. ya. Wah, ini sangat lengkap sekali. Sebenarnya kita masih banyak nih Pak. Masih banyak yang akan kita tanyakan nih Pak. Ya Siap. kan? Nah ini pertanyaan nih Pak sebelum kita pindah ke pertanyaan yang lain. Oke. Kita mau tanya dulu nih Pak. Support lain nih Pak, dukungan dari program atau support lain dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM pertanian. Ya. Ada support lainnya berupa kegiatan atau program-program, misalnya program PHLN. Ya. PHLN, apa tuh Pak? PHLN itu adalah pinjaman hibah luar negeri. Pinjaman hibah Ya, luar ada negeri. loan, ada grant. Nah, itu ditujukan untuk ya mensupport pembangunan SDM pertanian. Oke. Ada program IPDM-IP. IPDM, Ya, IP. itu terkait dengan pembangunan penyuluh dan petani terutama di daerah-daerah irigasi. Nah, ada juga program SIMUP untuk SIMUP. membangun climate smart agriculture. CSA ya Pak CSA. ya? Nah, Oke. kita kan sudah pernah cerita CSA Betul, ya. CSA. Nah, kemudian ada program RIDSI.
RIDSI, Nah, apa itu, Pak? RIDSI itu juga ditujukan kepada para petani dan para penyuluh ya. Tentu saja petani ya kita didik bagaimana caranya mengakses modal. Mengakses modal. Oke. Kemudian setelah itu bagaimana caranya memanfaatkan modal ya. Entrepreneur, betul ya Pak ya? Betul, di dan ujungnya. nanti ujung-ujungnya Oke. membangun entrepreneur dari petani tersebut. Kenapa harus entrepreneur? Biar dia mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sektor pertanian itu. Kalau nggak entrepreneur, itu nggak bakal mendapatkan keuntungan maksimal. Paling juga ya begitu-begitu aja. Seperti slogan kita sebelumnya Pak ya, Betul. petani itu cuan. Cuan, jadi ujung-ujungnya duit. Duit. Ya. Dengan entrepreneur dia akan mendapatkan duit yang banyak. Wah, betul. Nih ini Begitu. sangat menarik sekali nih kalau kita berbincang dengan Prof. Dedi ya Pak ya. Siap. Tapi kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana. Sebelumnya kita saksikan dahulu Jongblek. Seluruh pertanian Indonesia beriman bertakwa di dalam kasar, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, dikerja motivasi dan inovasi, kerjaya tinggi rekayasa teknologi, karya yang tumbuh usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh. Pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh. Pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh. Pertanian pun maju. Vista. Halo Sobat Bistan. Nah kalau tadi di segmen awal kita sudah membahas tentang apa itu BPPSDMP ya Pak Ya, ya. betul. Kemudian 3 pilar penting BPPSDMP. Kemudian ada support lain dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM pertanian. Saat ini segmen yang kedua sudah hadir narasumber kita Bapak Insinyur Bustanul Arifin Caya, MDM. Beliau adalah Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Halo Bapak. Halo Mbak, Apa kabar Pak? baik, terima kasih. Semangat 2022 ya Pak ya? Siap. Wah siap. Baik. Nah Pak Bustanul, Pak kalau misalnya kita boleh tanya dulu nggak sih Pak, sebenarnya apa saja Pak tugas dan fungsi penyuluhan pertanian dan program andalan Pusluhtan? Baik Mbak Vita, jadi namanya aja penyuluh ya. Ya betul. Penyuluh itu berarti harus mampu menyampaikan. Menyampaikan berarti ada produknya. Dalam hal ini produknya adalah inovasi teknologi. Inovasi. Jadi penyuluh harus mampu menyampaikan inovasi teknologi kepada petani. Oke. Diharapkan dengan adanya transfer inovasi teknologi tersebut, petani itu akan meningkat pertama keterampilannya tentu saja. Pengetahuannya, tidak hanya itu, sikapnya juga. Oh sikapnya. Sikapnya juga. Sehingga apa yang perilaku, sehingga apa yang ditransfer, apa yang disampaikan itu berkelanjutan. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah tentu saja diharapkan petani tersebut sistem usaha taninya lebih baik. Lebih baik itu dicirikan dengan pasti terjadi peningkatan produktivitas. Ya peningkatan. Kemudian ada peningkatan efisiensi. Oke. Kemudian juga kualitasnya juga. Kualitas. Apalagi itu produk ekspor harus mempunyai daya saing. Ya betul. Daya saing. Dan tentu saja diharapkan juga karena harus juga mendapatkan nilai tambah. Nah, oleh karena itulah dan ini diperkuat juga oleh kita punya Undang-Undang 16 tahun 2006. Oke. Itu berkenaan dengan sistem penyuluhan pertanian. Di situ ada peran penyuluh sebagai edukasi, pembelajaran, termasuk jadi tadi tugas utamanya diseminasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mendampingi, supervisi. Mendampingi, mengawal petani untuk memastikan bahwa inovasi teknologi itu sampai ke petani. Wah, berarti Mungkin memang itu. sangat jelas ya Pak. Jadi untuk memberikan penyuluhan kepada para petani. Nah kalau tadi sempat di-mention nih Pak, sempat diucapkan oleh Bapak Kabadan ya Pak ya. Sempat disebutkan kepada dari Bapak Kabadan kalau ada namanya program Kostra Tani Pak. Nah Kostra Tani sendiri itu apa sih Pak? Kemudian ada juga sempat tadi kita bahas ya Pak ya CSA atau Climate Smart Agriculture. Nah Ya. itu bagaimana sih Pak programnya?
Ya, Pak Kepala Badan sering mengkampanyekan itu di beberapa kesempatan selalu karena memang itu program utama. Tidak hanya program utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, juga itu program utama Kementerian Pertanian. Wah, program strategis Kostratani gitu ya itu. Pak ya. Tadi Pak Kepala Badan juga sudah menyampaikan itu bagaimana mengoptimalkan peran BPP itu. Sehingga fungsi BPP itu menjadi 5 pusat. Oke. Yang pertama tentu saja pusat data dan informasi. Ya, sehingga itu data dan informasi bisa cepat disampaikan ke Kementerian Pertanian. Itu akan memperkuat data menjadi data itu lebih berkualitas. Kemudian juga sebagai saya sampaikan tadi, sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena harus sekarang arahan Kepala Badan Penyuluhan juga petani tidak hanya di on-farm, tapi juga harus di off-farm. Di situ harus ada membangun jejaring kemitraan. Iya, betul. Termasuk juga fungsi yang berikutnya itu pusat konsultasi agribisnis itu. Pusat konsultasi agribisnis. Ya, jadi ada 5 peran itu. Yang terakhir tentu saja harus menjadi pusat gerakan pembangunan pertanian di wilayah-wilayah BPP kita ataupun Kostratani itu. Jadi optimalisasi peran BPP menjadi 5 pusat itu. 5 pusat, baik Iya. Pak. Nah, kalau tadi kita sempat sebutkan Kostratani ya Pak ya, sebenarnya ada strategi khusus nggak sih Pak yang diberikan oleh Kementan, dalam hal ini BPPSDMP, dalam mendiseminasikan teknologi petani Pak? Ya betul Mbak. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan, kita punya 3 pilar. Ya. Ya, penyuluhan tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa Betul. didukung oleh pusat-pusat yang lain. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan kapasitas petani, kapasitas penyuluh, tentu saja harus dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Baik pelatihan teknis, pelatihan berwirausaha, dan juga pelatihan edukasi lainnya. Termasuk kita serang edukasi literasi keuangan. Edukasi literasi Sehingga keuangan. ya diharapkan nanti petani itu bisa mengakses KUR. Itu yang diharapkan, yang dilaksanakan oleh teman-teman kita Widyaswara di pusat pelatihan pertanian. Jadi kita tidak berdiri sendiri, melalui arahan Kepala Badan, kita tetap bekerja sama dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada tidak hanya petani dan penyuluh kita di lapangan. Oke, jadi memang ada program-programnya juga ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya ini penyuluh ini memberikan informasi atau transfer informasi dan teknologi juga Iya. kepada para petani gitu. Karena kan petani ini banyak ya Pak ya. Jadi tidak hanya petani kolonial, tapi juga ada petani milenial juga gitu ya iya. Pak. Oh, nah Pak, kalau tadi kan kita juga sempat mendengar yang namanya climate smart agriculture nih Pak. Nah itu hanya dilakukan oleh petani saja atau penyuluh juga memberikan ini Pak, misalnya teknologi kah atau informasi kah gitu. Ya tentu saja. Atau menerapkan. Iya, diharapkan penyuluh yang menjadi ujung tombaknya Pak. Oke. Karena apalagi ini merupakan isu yang sangat strategis tidak hanya di lingkup nasional, tapi di lingkup global. Di lingkup Iya, global. Pak Kepala Badan ini salah satu expertnya di bidang climate smart agriculture. Jadi saya nggak banyak, tapi intinya bagaimana petani kita itu mampu adaptif terhadap perubahan lingkungan ini. Iya, karena perubahan iklimnya juga sangat ekstrim ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita termasuk juga memitigasi akibat dari perubahan iklim ini sehingga dapat mengatasi kemungkinan resiko-resiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ini. Kita punya kegiatan itu, Pak Kepala Badan tadi sudah singgung ya. Kita ada PHLN yang dikonsentrasikan oleh Kepala Badan untuk salah satunya kegiatan yang berhubungan dengan climate smart agriculture tadi. Oke, nah Pak, kalau misalnya tadi kan kita membicarakan tentang petani nih Pak, penyuluh yang terhadap petani. Nah kalau itu ada kegiatan lain juga nggak sih Pak yang dilakukan oleh tim penyuluh? Atau menurut Bapak bagaimana nih tim penyuluh dalam selama ini menjalankan tugasnya? Nah itu ada nggak sih Pak, maksudnya pandangan Bapak seperti apa? Kemudian mungkin ada saran kah atau bagaimana gitu Pak? Tentu saja karena perkembangan terus bergerak Pak. Jadi oleh karena itu penyuluh itu harus terus mengupgrade kemampuannya. Kemampuannya dengan terus belajar dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, mungkin dilaksanakan oleh institusi yang lain, misalnya Badan Litbang Pertanian. Kita banyak bekerja sama dengan teman-teman Badan Litbang karena mereka ada balai pengkajian teknologi pertanian di situ
Karena Balai Pengkajian Teknologi Pertanian itu ternyata ada penyuluhnya juga, ada penyuluhnya. Berarti memang waktu itu kita juga sempat bahas nih ya Pak Kabadan nih Pak ya. betul. Kita sempat undang beberapa penyuluh pertanian Pak. Nah mereka sempat bilang nih Pak, jadi kalau penyuluh itu punya 3 atau 5 kriteria, yang satu harus melek teknologi juga, itu paling penting ya Pak ya. Iya. Oh, berarti kalau misalnya di Litbang itu sendiri nanti akan diajarkan juga Pak untuk teknologinya kepada penyuluh. Ya, karena Litbang yang disampaikan oleh Kepala Badan tadi menghasilkan produk inovasi teknologi. Oke. Nah, tugas penyuluh bagaimana mentransfer inovasi teknologi sampai ke petani Oh, oke. melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petani, baik dalam bentuk sekolah lapang, Sekolah temu lapang, dan kegiatan-kegiatan lain, ya termasuk pengawalan dan pendampingan itu. Jadi memang tidak hanya diberikan transfer teknologi juga aja gitu ya Pak ya, tapi memang penyuluh pun juga diberikan edukasi bagaimana cara berbicara kepada petani, kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas petani. Wah ini sangat lengkap sekali ya Pak ya. Justru penyuluh lebih dulu. Ya, jadi makanya kita lakukan istilah TOT ya, Training of Trainer. Nah, itu penyuluh dulu. Nah, kemudian nanti setelah penyuluh diberikan, kita dibekali ya dengan berbagai amunisi, dengan berbagai inovasi teknologi, nah baru penyuluh menyampaikan kepada petani. Nah, cuman penyuluh ada plusnya. Selain dia menyampaikan juga mendampingi. Iya betul. Pastikan bahwa inovasi teknologi tersebut betul-betul diimplementasikan di lahan sawahnya masing-masing, di kebunnya masing-masing. Jadi begitu, Mbak. Berarti sangat kompleks nih ya Pak ya alurnya ya. Nah, ini sangat menarik nih sobis yang ada di rumah. Tapi kita akan rehat sejenak. Sebelumnya kita saksikan dulu home band kita yaitu Jongblek. Pelatihan untuk akan berbakti melayani senang fenomenal budayakan kinerja tertinggi meningkatkan produksi dan ekspor petani. Pelatihan vokasi petani dukung petani maju mandiri modern. Pelatihan vokasi pertanian maju mandiri mendampingi pangan. Halo Sobat Bistan, nah masih di 2022 kita dengan narasumber kita yang sangat spesial yaitu mari mengenal BPP SDMP. Nah kalau tadi di segmen 1 kita sudah berbincang dengan Bapak Kabadan ya Pak ya tentang fungsi, kemudian 3 pilar yang dijalankan oleh BPP SDMP. Kemudian di segmen kedua ada Bapak Bustanul yang menjelaskan tentang Kostrat Tani. Dan di segmen 3 ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Insinyur Lely Nuryanti MSc. Beliau adalah Kepala Pusat Pelatihan. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Baik Ibu, semangat 2022 ya Bu ya? Semangat. Semangat. Semangat ya Pak. Semangat itu. Wah, nah ini berhubung sangat semangat sekali Bu. Kita langsung tanya aja nih ya Bu ya. Sebenarnya apa sih Bu tugas dan fungsi pelatihan pertanian? Serta ada nggak sih Bu program andalannya? Mohon saya. Pusat pelatihan pertanian itu merupakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi di dalam penyelenggaraan pelatih. Oke. Khususnya adalah yang terkait dengan pelatihan-pelatihan bagi SDM pertanian. Kalau kita bicara SDM pertanian, di sana ada penyuluh, ada petani, dan insan pertanian lainnya. Termasuk di dalamnya adalah tadi pusat pelatihan pertanian pedesaan. Pusat Di sana, pelatihan pertanian iya, pedesaan. P4S. P4S. Iya. Oke. Dan pelatihan merupakan kalau Kabadan bilang itu sebagai agenda intelektual yang harus dilaksanakan sebelum kita melaksanakan program-program pembangunan pertanian. Jadi kami selalu mengikuti arahan Pak Kabadan bahwa pelatihan merupakan awal dari semua kegiatan program pembangunan pertanian yaitu sebagai agenda intelektual kita. Baik, kalau tadi juga sempat disebutkan oleh Bapak Bustanul ya Pak ya. Jadi memang tim penyuluh ini juga diberikan edukasi dahulu sebelum terjun ke petani dan diberikan teknologi juga ya Bu ya. Dibekali dulu. Dibekali dulu, baik. Nah, kalau tadi Bu ada yang namanya P4S. Kemudian tadi ada TOT atau magang.
atau pelatihan sejuta petani. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Bu, yang pertama dulu nih Bu, TOT itu apa Bu? TOT itu adalah Training of Trainers. Training of Trainers. Ya, Oke. jadi TOT itu kita laksanakan bagi para pelatih yang akan melatih nanti penyuluh dan petani. Oke. Pelatih itu terdiri dari widyaswara, kemudian dosen, guru, dan juga penyuluh pertanian. Oh. Karena mereka nanti akan terjun mendampingi para petani dengan tahapan berikutnya adalah Training of Farmers. Training of Farmers. Ya, TOF. jadi ya, TOF. TOF. Oh, TOF. Oke, Jadi Farmers. setelah- EOF maksudnya. Oke. Ya, setelah TOT, nanti para widyaswara, dosen, guru, dan juga tadi penyuluh, mereka akan pusat. melakukan Penyuluh pusat. melatih pelatihan bagi para petani. Para petani. Nah, sehingga nanti para penyuluh, kemudian dosen, guru, dan widyaswara ini kita bekali melalui Training of Trainers. Oh, oke. Nah, kalau pelatihan sejuta petani, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Pelatihan sejuta petani dan penyuluh ini merupakan program andalan Kementerian Pertanian. Oke. Dan ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2021. Ini terobosan yang dilakukan oleh Pak Kabadan. Wah. Bagaimana kita meskipun dalam suasana COVID ya Pak Kabadan, Iya. kita bisa melaksanakan pelatihan sejuta petani dan penyuluh. Artinya kita sudah memanfaatkan digitalisasi di dalam melaksanakan pelatihan pertanian. Nah, pelatihannya sendiri itu bagaimana, Bu? Atau mungkin dari Zoom kah? Atau Iya. bagaimana, Iya. Bu? Oh, dari Zoom? Iya, Oke. pelatihan ini kita lakukan secara bergelombang. Secara... Jadi nanti melalui pemanfaatan Zoom juga live streaming dengan YouTube. Dan mereka nanti para peserta pelatihan itu melakukan pendaftaran secara online. Pendaftaran secara registrasinya. Iya. Kemudian nanti mereka masuk ke dalam database pelatihan. Nah, setelah pelatihan mereka bisa mendownload langsung sertifikatnya. Oh, jadi memang tidak hanya cuma-cuma nih Bu masuk pelatihannya, dapat sertifikat juga? Iya, dan Wah, itu ditandatangani oleh Bapak Menteri Pertanian. Wah, keren Gitu. sekali. Jadi kan, Bahkan dapat hadiah juga. oh dia juga Pak. Iya, jadi setiap gelombang itu, Mbak, Pak Kabadan itu selalu memberikan arahan. Ya. Kemudian setelah itu memberikan kuis bagi Kuis. para peserta. Oke. Dan itulah yang menyebabkan peserta walaupun di Papua bertahan kalau ada Pak Kabadan. Dapat hadiah itu ya Bu Iya. ya. Hadiahnya tentunya tidak hanya hadiah yang sifatnya mungkin untuk memotivasi ya, tetapi juga menjadi kenang-kenangan karena yang bertanya Pak Kabadan. Wah, baik. Ini sangat menarik sekali untuk programnya ya Bu ya. Nah, kalau misalnya nih Bu, sobis yang ada di rumah atau para petani ingin ikut pelatihannya. Nah, itu kan pendaftarannya secara online ya Bu ya. Iya. Apakah berbayar atau tidak Bu? Oh, tentu saja tidak. Gratis Bu? Iya. Wah, catat tuh sobis di rumah, gratis pelatihannya. Gratis. Oke. Dan ini bisa diikuti oleh semua pihak. Jadi tidak hanya insan pertanian. Nanti di dalam aplikasi registrasi online itu ada yang non insan pertanian. Non-insan Misalnya Mbak pertanian. ingin juga mengikuti pelatihan itu bisa daftar Boleh. sebagai Artis umum. misalkan boleh. Kan sekarang banyak Iya, juga boleh. artis yang Yang ngurus penting lahan masukkan- pertanian di iya. rumahnya kan depan rumah. Jadi tidak hanya terpatok pada petani saja gitu ya Pak Iya, Bu ya. betul. Oke, jadi orang luar pun kalau misalnya Bisa. ingin mengikuti pelatihannya terbuka secara umum ya. Iya. Wow, ini sangat menarik saya dan tentunya ini informasi yang sangat penting untuk sobis di rumah. Karena kan pelatihan mungkin pada mikirnya males ikut pelatihan gitu-gitu aja nggak dapat sertifikat. Oh tapi tidak dong, di BPPS DMP pelatihannya ini ada sertifikatnya ya Bu ya. Dan, Dan ada ingat, hadiahnya. Dan oh ya ada hadiahnya. Jangan lupa. Catat tuh sobis ada hadiahnya. terus tahun 2022 bakal ada 5 pelatihan sejuta petani dan penyuluh. 5? Wow. 5 kali. 5 kali Iya. pelatihan untuk sejuta petani. Ya, setiap 2 bulan sekali. Jadi Oke. kita mulai nanti Februari ya Pak Kabadan. Ya, Februari. Kemudian April, setelah itu Juni. Juni, Juni. kemudian Agustus, terakhir Oktober. Jadi Oke. jangan lupa sahabat Bistan Ikut ya, catat Ikut. bulannya. pelatihan ikut pelatihannya. sejuta petani dan Penyuluh. penyuluh. Banyolo, baik. Nah Bu, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang pelatihannya. Ya. Nah kalau misalnya sertifikasi profesi nih Bu, Ya. hingga saat ini sudah ada berapa sih Bu yang dilaksanakan? Kemudian profesi apa saja nih Bu yang mendapatkan sertifikasi? Ya. Sertifikasi profesi yang kita laksanakan adalah di bidang pertanian. Oke. Ya, jadi
banyak para penyuluh, kemudian juga petani yang kita lakukan sertifikasi untuk menentukan bahwa seseorang itu kompeten atau tidak di bidangnya. Iya, misalnya seorang penyuluh itu kalau sudah punya sertifikat kompetensi, maka dia yakin di lapangan itu lebih pede, karena dia sudah kita siapkan menjadi profesional, kemudian juga mereka mandiri dan bisa bersaing nanti sebagai penyuluh di lapangan. Ya, dengan adanya profesi kompetensi ini kita harapkan semakin banyak SDM pertanian yang bekerja di lapangan itu penuh dedikasi, kemudian juga memiliki Percaya diri kepercayaan, gitu ya, karena dia memiliki sertifikat itu. Dan sekarang sertifikat profesi pertanian itu dibutuhkan tidak hanya untuk bekerja di dalam negeri, di luar negeri juga. Oh, di luar negeri juga, Bu? Iya, Jadi persyaratan untuk mendapatkan kerja itu adalah sertifikat. sertifikasi. Tergantung jenis pekerjaannya itu apa, Iya. begitu. Misalkan ada perusahaan perbenihan. Nah, kalau ada penyuluh atau petani punya sertifikat benih, ya perbenihan, berarti dia kompeten untuk membuat benih, untuk menghasilkan benih. Nah, artinya dia dipercaya nanti oleh perusahaan bahwa oh iya, orang ini kompeten, ada sertifikatnya untuk sudah ada membuat buktinya benih, gitu ya, Pak? misalkan begitu. Oke, baik. Ya, ini sangat menarik sekali nih tadi dari segmen 1, 2, 3. Ini betul-betul mendalami apa itu BPPS DMP ya Pak, Bu. Nah, tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak. Tapi kita akan saksikan dulu home band kita yaitu Jongblek. Halo Sobat Bistan, masih setia nih dengan bincang seputar pertanian kita dan tema kita yaitu 2022 Maju bersama BPP SDMP. Baik, nah di segmen kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP. Beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Baik, semangat Ya. 2022 ya Bu? Semangat 2022 dan salam sehat Mbak Rafita serta Sobis di seluruh Indonesia. Wah, salam sehat Ibu. Nah, Ibu Ida, kita mau tanya dong Bu, apa saja sih Bu program dalam memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif? Oke, jika kita bicara terkait dengan pendidikan, tentu saja kita akan berbicara terkait dengan pendidikan itu sendiri, kemudian penelitian dan kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat. Baik. Oke, nah untuk itu maka Polbangtan, PEPI dan SMKPP yang berada di bawah Pusdiktan, BPPSDMP dan kemudian juga Kementerian Pertanian ini tentu saja punya program-program utama ya yang mendukung program Kementerian Pertanian di mana program tersebut yang pertama adalah utamanya terkait dengan pendidikan dan penelitian ini link and match. Link and match. Ya, Apa itu? antara Polbangtan, PEPI, SMKPP dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita harus Link and match betul-betul itu apa nyekrup. katanya? Ya. Jadi saling mengeling gitu ya Bu ya? Saling link, nyekrup. Jadi apa yang kemudian kita proseskan, apa yang kita upayakan di dalam konteks pembelajaran di Polbangtan, PEPI dan SMKPP ini harus sesuai dengan bagaimana demand tenaga kerjanya.
di mana demand tenaga kerja yaitu di dunia usaha dan dunia industri itu membutuhkan seperti apa sih lulusan-lulusan yang ada, lulusan-lulusan kita yang nanti akan bekerja di sana. Kompetensi seperti apa Iya, gitu kompetensi ya, Bu, ya? seperti apa, kemudian juga arah-arah keterampilan yang seperti apa, yang kemudian kita didik siswa dan mahasiswa kita di dalam pendidikan pertanian untuk kemudian bisa match dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia Berarti industri. siap terjun ke dunia usaha gitu ya? Bu, Siap ya? bekerja. Siap bekerja, Ya, oke. apakah itu sebagai qualified job seeker, Oke. kemudian juga sebagai job creator atau wirausaha muda Wirausaha. pertanian. Oke, Seperti wah. itu. Berarti kalau bisa dibilang Bu Ida adalah ibunya petani milenial dong, Bu. Wah, nih sobis nih. Jadi Ibu Ida bisa dibilang itu juga adalah ibunya petani milenial ya, Bu ya. Wah, baik. Nah, Bu, kita juga mau tanya nih, Bu, kalau tadi sempat dijelaskan bagaimana pendidikannya sendiri. Sebenarnya ada nggak sih, Bu, strategi andalan dalam menjalankan program regenerasi petani milenial dan tenaga siap kerja di bidang pertanian? Seperti mungkin tadi ada sempat disebutkan vokasi, kemudian ada PWMP, setelah itu ada YES, DPM atau DPA. Nah, mungkin boleh dijelaskan nggak, Bu, ke kita dan juga sobis yang di rumah, apa saja sih, Bu, itu strateginya, Bu? Oke, jadi salah satu strategi untuk kemudian kita bisa menghasilkan petani milenial ya, tadi antara lain melalui pendidikan vokasi, tentu saja adalah bagaimana kita melakukan penumbuhan para wirausaha muda pertanian ini, di mana kita sebut sebagai PWMP itu tadi. Ya, kemudian selain itu kita juga punya strategi lain dengan memberikan paket lengkap di dalam program PHLN tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Badan ya. Jadi ini tidak hanya memberikan fasilitasi permodalan saja, tapi juga pelatihan, kemudian kebutuhan apa yang memang diperlukan bagi anak-anak muda ini untuk kemudian menjalankan bisnis pertanian. Nah, itu yang kemudian tertuang di dalam program YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Youth Entrepreneurship Oke. and Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Oke. Termasuk pengawalan dan pendampingan. Betul, termasuk pengawalan Ada pendampingan. di dalam program YES Ya. itu. oh gitu. Ya, karena dia baik. paket lengkap begitu ya Pak Kabadan ya. baik. Dan kemudian satu lagi adalah DPM dan DPA ya, ya, Bu ya? penguatan duta petani milenial, duta petani andalan serta resonansinya. Jangan lupa serta resonansinya. Serta Sehingga- resonansinya. Betul, sehingga para DPM dan DPA ini yang kemudian kita dorong menjadi role model, menjadi contoh bagi anak-anak muda di sekitarnya, bisa membawa mereka semua untuk kemudian bersama-sama mau terjun di sektor pertanian. Wah, Nah, itu yang betul. kita harapkan. Karena memang Strateginya sempat tuh, seperti Bu, itu. kita undang nih, Bu, petani milenial ya, Pak Ya. ya. Dari duta petani milenial. Kemudian petani milenial itu sendiri juga sempat kita undang nih, Bu. Nah, itu memang diberikan pendidikannya juga dibantu oleh dibantu oleh pusat pendidikan ya, Bu ya, pusat pendidikan vokasi BPPSDMP yang bekerjasama dengan Kementan juga. Ya, betul Baik. sekali Mbak Rafika. Nah, Bu, kalau selanjutnya nih, Vita juga mau tanya, upaya yang dilakukan oleh Pusdiktan dalam mempermudah strategi yang diterapkan, Bu. Tentu saja kita harus bersinergi dengan banyak pihak ya, karena dengan kita mencoba untuk memetakan bagaimana stakeholder kita ya, kementerian atau lembaga, kemudian posisi Kementan kita sendiri, kemudian juga para petani milenial, kemudian juga dengan perbankan, dengan pihak swasta dan lainnya. Ini kemudian ketika kita bisa rangkul dan sinergikan bersama-sama akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk kemudian mendorong para anak-anak muda ini untuk tetap bekerja menjadi petani milenial seperti itu. Nah, Bu, kalau tadi sempat dibahas juga tentang pendidikan vokasi ya, Bu ya. Kan seperti kita tahu juga ada Politeknik Negeri Pembangunan Pertanian ya, Bu ya. Polbangtan. Polbangtan. Disingkat Polbangtan. Polbangtan, betul. Nah, ada berapa sih, Bu, Polbangtan yang tersebar gitu, Bu? Yang sudah ada? Jadi saat ini di bawah Kementerian Pertanian, BPPSDMP, kita memiliki 7 politeknik, 7 ya, Politeknik. 6 Polbangtan, 6 Polbangtan. 1 PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, dan kemudian kita juga memiliki 3 SMK Pembangunan Pertanian. Wah, berarti sangat banyak sekali ya, Bu ya? Ya, tersebar di seluruh Oke, Indonesia tersebar di- dari Medan sampai Manokwari. Medan sampai Manokwari. Nah, nantinya nih untuk mahasiswa dan siswa yang Polbantan ini, Bu, itu berarti akan menjadi regenerasi atau the next dari petani milenial ya, Bu ya, Ya. dan Ya. penyuluh juga ya, Bu ya. Tentu saja. Oke. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bisa lihat nih, Bu, kalau tadi dari pendidikan vokasi sendiri, berarti tidak hanya terfokus pada materi saja, tapi juga pada prakteknya ya, Bu ya. Prakteknya kemudian bagaimana nih cara mempersiapkan nanti para mahasiswanya untuk terjun
ke dunia pertanian. Betul sekali Mbak Rafita. Jadi di dalam konteks pendidikan vokasi kita, yaitu di Polbangtan PEPI dan SMKPP ini, kita selain memberikan keterampilan, di mana memang konteks pendidikan vokasi ini lebih banyak praktek, 80% praktek dan 20% teori, ini kita berikan juga soft skill, pembekalan, pendidikan karakter. Karena pendidikan kita ini adalah boarding, ya, berasrama, dan kemudian di sana kita mencoba juga menguatkan bagaimana nanti para mahasiswa dan siswa ini ketika lulus harus sudah siap untuk bertempur, terjun ke sektor pertanian, dan itu tentu saja tidak mudah. Wah, baik. Ya. Jadi memang BPP SDMP ini yang tadi kita bilang sangat komplit karena ada ibu petaninya, ada ibu petani milenial kita. Kemudian kalau mau penyuluhan ada bapak penyuluh kita, Bapak Bustanul. Kemudian juga ada ibu pelatihan kita, Ibu Leli ya Bu ya, dan semua Ibu Widya Eswara maksudnya ya Bu ya. Kemudian semuanya ini dikoordinir oleh Bapak ya Pak ya, Betul. baik Bapak Kabadan kita. Nah ini perbincangannya masih berlanjut Bapak Ibu, tapi kita akan rehat sejenak. Sebelumnya kita saksikan dahulu home band kita yaitu Jongblek. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Vista. Halo Sobat Bistan, wah gak kerasa nih kita sudah memasuki segmen terakhir kita. Tentunya tetap bersemangat 2022. Nah sebelum kita mengakhiri nih segmen terakhir kita, tetap perjumpaan kita Bapak Ibu. Kita mau tanya dulu untuk Bapak Kabadan. Siap. Bapak, apa sih Pak rencana ke depan dari BPP SDMP untuk Kementan dan untuk semua pihak yang terkait Pak? Ya, intinya adalah kita akan terus lanjutkan ya program-program reguler kita. Di saat yang sama juga kita akan lakukan terobosan-terobosan. Oke. Ya berupa program reguler maksimum ya kita istilahkan seperti itu. Kosra Tani terus kita kejot ya untuk memberdayakan Balai Penyuluhan Pertanian, memberdayakan penyuluh dan petani. Di saat yang sama kita juga genjot terobosan-terobosan ya bagaimana membangun penyuluh yang handal, ya bagaimana membangun penyuluh yang betul-betul ya mampu mengimplementasikan teknologi di lapangan. Di saat yang sama ya program reguler pelatihan-pelatihan kita genjot terus. Terobosan kita akan bangun ya pelatihan-pelatihan 1 juta petani dan penyuluh. Di saat yang sama juga ada pelatihan-pelatihan smart farming terus kita genjot. Ini adalah terobosan kita untuk betul-betul membangun wirausaha muda pertanian itu. Di pendidikan vokasi juga sama, ya ada program-program untuk mencetak, melahirkan ya petani milenial. Di saat yang sama juga, ya seperti saya katakan tadi, smart farming untuk petani milenial ini kita genjot terus. Wow. Ya karena ternyata tuntutan dari stakeholder, ya mereka sudah tidak sabar ya menunggu petani-petani milenial yang tangguh, yang berjiwa entrepreneur itu segera lahir, bahkan segera berkontribusi, berkiprah di dalam pembangunan pertanian kita. Wow, berarti sangat semangat sekali ya Pak ya untuk Betul. menyambut 2022 ini. Nah, kemudian kalau tadi kan kita sudah mendengarkan dari Bapak Kabadan mengenai apa itu BPP SDMP, kemudian ada Ibu Tani kita, Ibu Tani milenial kita, kemudian ada Ibu pelatihan kita dan juga ada Bapak penyuluh kita ya Pak ya. Nah, kita juga mau tahu dong Pak, sebenarnya ada kesulitan atau hambatan gak sih Bapak Ibu? Karena kan tidak mudah ya untuk mengemban tugas ini. Mungkin boleh dari Bapak Bustanul, Pak? Ada Baik, kesulitan nggak Pak? Ya berkenan dengan kegiatan penyuluhan pertanian tentu saja kita ketahui bahwa masih terbatasnya Ya. penyuluh kita di lapangan. Yang secara ideal itu 1 desa 1 penyuluh. Namun itu bukan menjadi hambatan, tapi merupakan tantangan bagi kita. Tantangan itu dibuktikan dengan apa?
Karena dengan keterbatasan itu kita harus mendorong munculnya penyuluh-penyuluh swadaya. Memang sekarang ini jumlahnya masih 25.000. 25.000. Kita harapkan ke depan lebih banyak lagi, meningkat lagi melalui ya itu tadi pelatihan dan juga pendampingan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian agar petani-petani yang unggul di lapangan itu bisa menjadi penyuluh swadaya. Oke, Itu. baik Pak. Kemudian Iya. itu untuk penyemangatnya juga dilakukan ada sertifikasi profesi juga tadi ya Bapak Ibu ya? Iya. Baik. Kalau untuk Ibu Leli, ada nggak sih Bu hambatan dan kesulitannya? Kemudian bagaimana nih Bu untuk mengatasinya? Ya, baik. Hambatan yang kita hadapi di tahun 2021 ini adalah COVID-19. COVID-19. Yang biasanya pelatihan kita lakukan secara tatap muka langsung, kita harus melakukan terobosan dengan digitalisasi. Wah iya sih. Ya, Betul. jadi sebetulnya ini tantangan kita ke depan. Dan sampai sekarang pun kita belum tahu jadi kapan berakhir ya. ada Iya, Omicron betul, Ibu. segala. Ya, karena itu kita selalu menganggap bahwa hambatan ini menjadi tantangan. Dan terobosan di 2022 adalah bagaimana memaksimalkan digitalisasi di dalam pelatihan pertanian dan membiasakan insan pertanian dengan pelatihan-pelatihan pertanian berbasis digital. Baik. Jadi sebetulnya ke depan kita akan lebih terstruktur lagi di dalam pelatihan, sistematis dan masif. Makanya tadi ada pelatihan 1 juta petani dan penyuluh. Baik, jadi memang juga diajarkan bagaimana nih petani untuk melek teknologi ya Bapak Betul, Ibu ya. ya. Baik. Nah kalau untuk Ibu Ida, bagaimana nih Bu untuk hambatan dan juga bagaimana cara menanggapinya? Oke, tantangan yang kita hadapi sekarang adalah koordinasi. Ya, kadang-kadang koordinasi lintas sektoral ini mudah mengucapkannya, Mbak Rafita, tapi dalam pelaksanaan seringkali kita mengalami banyak tantangan. Oke. Ya, jadi bagaimana kemudian kita bisa mengajak mereka bersama-sama untuk kemudian bisa mendorong bersama-sama para petani milenial ini tentu saja harus terus kita lakukan. Dan kemudian tentu saja harapannya dengan kita mencoba untuk menggali, menyatukan kepentingan mereka dengan kepentingan kita, harapannya itu nanti akan bisa mempermudah upaya-upaya kita untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, stakeholder, lintas sektoral. Seperti itu Mbak Rafita. Oke, baik Ibu. Nah berarti memang untuk hambatan ini juga dicarikan juga ya Bu ya, bagaimana nih solusinya, Ya, kemudian pasti. baik, dan semua kegiatan ini pun juga didukung oleh manajemen juga ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah kalau sekarang kita akan menanyakan bagaimana nih rencana ke depan dalam memajukan kinerja dan program yang ada. Mungkin untuk Bapak? Ya, jadi untuk menggenjot kinerja ya, saya sudah bilang tadi bahwa ada 3 pilar nih. Ini 3 pilar ini ada di samping saya nih. Penyuluhan, pelatihan, dan termasuk pendidikan. Nah, untuk menggenjot kinerja dari 3 pilar tersebut, tentu saja yang pertama ya saya dorong mereka ya secara emosional agar mereka itu betul-betul total football. Artinya betul-betul all out ya di dalam membangun SDM pertanian kita. Penyuluhan all out ya untuk membangun para penyuluh. Ya, pelatihan juga all out untuk membangun seluruh stakeholder ya yang terkait dengan insan pertanian. Pendidikan juga sama, all out ya menciptakan atau melahirkan petani-petani milenial yang berjiwa wirausaha. Wah, berarti memang tidak lepas dari dukungan manajemen dan juga sekretariatan ya Pak ya dalam mendukung bagaimana nih program-program BPPS DMP gitu untuk berjalan. Nah, kalau tadi kita kan sudah melewati 2021 ya Bapak Ibu ya. Tentunya pasti ada yang namanya program-program yang belum tercapai. Mungkin dari Bapak adakah program yang belum tercapai Pak? Maaf. Sebetulnya secara yang tertulis di dalam RKKL kemudian di dalam TOR kita ya sebetulnya itu tercapai sesuai dengan rencana ya. Namun demikian tentu saja kalau secara keseluruhan masih banyak PR-PR kita yang masih tercecer dan itu yang harus kita benahi di tahun 2022 ini ke depan ya. Antara lain misalnya seperti saya katakan tadi ya, target kita 2,5 juta petani milenial. Ini lahir di Republik ini dalam waktu yang 5 tahun. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang percepatan lahirnya para petani milenial itu ya, melalui tadi ya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh
Ibu Kapusdik ya melalui program PWMP, ada juga program Yes juga. Yes, ada juga program bagaimana link match dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Nah, itu kita lakukan akselerasi. Ya, akselerasi di semua lini ya sehingga pencapaian lahirnya para wirausaha muda pertanian itu lebih cepat. Oke, wah baik sekali Pak. Nah selanjutnya kita ingin bertanya juga, harapan terbesar dari para bapak-bapak ibu-ibu untuk bagaimana nih Kementerian Pertanian, kemudian bagaimana program-program BPPS DMP selanjutnya. Mungkin dari Ibu Ida boleh Bu diberikan harapannya? Tentu saja harapannya adalah kita bisa bersama-sama melakukan optimalisasi dari sumber daya yang kita miliki. Di pendidikan misalnya kita punya dosen, kita punya guru, kemudian kita punya kurikulum, kita punya akreditasi, kemudian juga kita punya teaching factory dan kemudian teaching farm. Nah ini semuanya harus kita berdayakan untuk kemudian bersama-sama menghadapi tantangan dan kemudian mencapai target-target kita serta terus melakukan inovasi dan kegiatan-kegiatan yang out of the box. Seperti itu Mbak Rafita. Wow, semangat sekali ya Bu ya. Nah kita lanjut ke Ibu Leli. Bagaimana nih Bu harapan Ibu tentang pusat pelatihan? Harapan kami ke depan adalah semakin banyak lagi insan pertanian yang kita latih. Kalau kita lihat data jumlah petani itu kan kurang lebih 33 juta yang ada di Indonesia. Nah, dengan program pelatihan 1 juta petani dan penyuluh, apalagi kita akan laksanakan di 2022 ini 5 kali ya Pak Kabadan. Betul, 5 kali. Artinya 5 kali 1 juta aja Sudah 5 juta ya Bu. Berarti kan paling enggak kita sudah berupaya untuk bisa meningkatkan jumlah petani yang kita latih. Selain itu juga kita berharap ke depan kita bisa mendukung tadi terciptanya 2,5 juta petani milenial, yaitu dengan mendorong mereka untuk bisa magang ke luar negeri. Mereka mendapatkan pengalaman, kemudian juga mereka nanti kembali bisa menerapkan pengalaman mereka dari luar negeri, bagaimana menerapkan teknologi yang bisa tentunya meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Nah ini di tahun 2021 kami sebetulnya arahan Pak Kabadan kita memberangkatkan 1.000 orang ya Pak Kabadan. Iya. 1.000 orang Bu? Iya. 1.000 orang ke luar negeri. Petani milenial kita dan sudah kita siapkan. Mereka untuk berangkat seperti ke Jepang dan ke Korea Selatan. Nah karena COVID kemudian hal itu tertunda. Nah harapannya di 2022 ya Pak Kabadan kita bisa memberangkatkan mereka dan mereka sudah menanti nih. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan harapan dari Badan Perlindungan Tenaga Kerja ya Bapak. Mereka juga menawarkan selain ke Jepang dan ke Korea itu ke Australia. Di sana ternyata Kementerian Pertanian di sana memang mengharapkan ada tenaga-tenaga milenial kita yang bisa bekerja di sana. Makanya tadi sertifikasi itu salah satu syarat untuk mereka bisa ke sana. Baik, jadi harapannya kita bisa merealisasikan yang tertunda, memberangkatkan 1.000 petani milenial untuk belajar ke luar negeri dan juga terus meningkatkan jumlah petani yang kita latih, juga meningkatkan kualitas pertanian. Baik, semoga tahun 2022 ini kita bisa berangkatkan ya Bu ya petani milenial kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Itu yang paling penting sih Pak. Sehingga proses magang ke luar negeri itu bisa berjalan dengan baik. Betul sekali. Nah untuk Bapak Bustano, ada nggak sih Pak harapannya Pak? Tentu saja harapannya adalah diharapkan ke depan, tahun ini dan ke depan, peran penyuluh itu akan mampu untuk memberikan dukungan yang lebih baik untuk program pembangunan pertanian. Tidak hanya penyuluhnya, termasuk kelembagaan Kostratani itu. Sehingga kelembagaan Kostratani diharapkan akan mampu lebih berperan untuk melaksanakan 5 peran yang saya sampaikan tadi. Sehingga akan mendukung pembangunan pertanian dan akhirnya tentu saja harapan kita untuk mencapai pertanian maju, mandiri, modern itu bisa tercapai. Itu dicirikan dengan petani kita lebih sejahtera, terjadi peningkatan produktivitas, terjadi peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan kualitas komoditas kita. Itu harapannya. Dan yang berikutnya tentu saja harapannya koordinasi yang lebih baik lagi antara pusat dan provinsi dan pemerintah daerah. Karena penyuluh itu yang menjadi 3M-nya yang memiliki itu adalah dinas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Kita di pemerintah pusat itu adalah supporting.
Sehingga untuk memberikan peran aktif dari penyuluh itu perlu koordinasi dan harmonisasi dengan pemerintah daerah. Dan itu sudah kita lakukan untuk tahun 2022, diawali dengan pertemuan yang tadi yang dibuka oleh Kepala Badan, mengundang semua dinas pertanian provinsi untuk hadir, sehingga kita saling mengisi, mengharmonisasi program yang ada di pusat, ada di pemerintah provinsi dan di kabupaten. Baik, jadi memang koordinasinya semoga lebih baik lagi ya Pak ya untuk 2022. Nah, rasanya ini tidak lengkap kalau Bistan ini tanpa closing statement, betul ya Pak ya? Ya. Nah, saya mau tahu dulu nih Pak, bagaimana nih closing statement dari Bapak Kabadan? Ya. Sobat Bistan semua, 2022 maju bersama BPP SDMP. Semangat! Maju bersama BPP SDMP, semangat, wah hebat sekali Pak untuk closing statementnya. Nah, mungkin Ibu Ida. Oke, jadi closing statement-nya adalah kita semua ya tidak boleh berhenti berinovasi untuk kemudian bisa bersama-sama menguatkan petani milenial di Indonesia. Dan satu lagi, Ciks apa tuh Bu? CIKS ya, konstruktif, inklusif, dan kolaboratif. Wow, Oke. ini benar-benar ibunya keren. petani Mantap, milenial ya mantap. Pak ya. Baik, terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya Ibu Leli, bagaimana nih Bu untuk closing statementnya? Baik, yuk mari kita mulai semua program pembangunan pertanian ini dengan melaksanakan agenda intelektual melalui pelatihan pertanian. Baik, mantap. ingat tuh Sobis, dicatat ya. Jangan lewatkan pelatihannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Leli. Selanjutnya Bapak, bagaimana nih Pak? Closing statement ya Pak. Kalau slogan kita kan sudah ada Pak, penyuluh sobat petani. Penyuluh sudah Nah, petani. diharapkan depan tidak hanya sobat, juga dekat dengan petani. Soulmate ya Pak berarti? Soulmate. Baik, penyuluh soulmate petani. Wah, terima kasih. Berarti Bapak adalah penyuluh sekaligus soulmate-nya para petani ya Pak ya? Betul. Betul. Nah ini dia closing statement dari Bapaknya penyuluh pertanian Indonesia. Nah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Rasanya nggak ini dong Pak, nggak apa namanya maksudnya tuh kayak aduh masih mau ngobrol-ngobrol lagi. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya ya. Terima kasih Bapak Kabadan. Terima kasih Mbak Vita. Terima kasih Terima kasih. Bapak Kabadan. Terima kasih Bu Leli. Terima Terima kasih kasih. Bapak Bustanul. Dan Sobis, itu dia tadi kita sudah membahas tentang secara mendalam nih BPP, SDMP, dan juga semangat kita untuk tahun 2022. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen juga like YouTube kita BPP SDMP. Sampai jumpa di next episode. Dadah! Cintaku bertepuk harap yang tak ada, impian nada asmara ingin ku kembali ke besar jelajah, serasa gali dan harta yang ku mau kau untukku, meskipun kau dariku, engkau aku cinta. Cinta akan kau berikan bagi hatimu yang baik. Cintaku gelora asmara seindah lantai senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bertemu cinta akan kau berikan bagi hatimu yang baik. Cintaku gelora asmara seindah lantai senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta.